Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Alhamdulillah untuk pertemuan kita pada hari ini kita masuk di materi tentang penyembelihan hewan akikah. Jadi anak-anakku sekalian yang ada semua di wilayah yang sekolah di SMP Negeri 14 Sinjai ini, maka untuk pertemuan kita pada hari ini, jadi kita masuk di materi akikah. Sebelumnya itu kita pekan lalu anak-anakku sekalian telah belajar tentang bagaimana tentang zakat fitrah. Dan untuk pertemuan ini kita masuk ke materi tentang akikah. Ya, jadi sebelumnya itu marilah kita berdoa sebelum memulai materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasiyan wafiqni amalan salihan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, kita masuk daripada tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang akikah. Yang pertama itu kita bagaimana cara memahami ketentuan akikah. Ya, setelah kita pahami tentang ketentuan akikah, maka insya Allah kita akan mempraktekkan nanti bagaimana pelaksanaan akikah. Setelah kita mempraktekkan pelaksanaan akikah, maka kita mampu menunjukkan perilaku syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dan berbagai terhadap sesama. Jadi anak-anak sekalian, dari 3 tujuan pembelajaran tadi yang Anda harus pahami setelah mempelajari tentang akikah, maka kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu pengertian akikah. Setelah kita pahami pengertian akikah, maka kita lihat dalil nagri tentang akikah atau apa dasar hukumnya sehingga dilaksanakan ini akikah. Setelah itu apa hukumnya atau hukum akikah? Ya, kemudian setelah kita pahami apa hukumnya akikah, maka kita masuk ke ketentuan hewan akikah. Yang mana hewan yang bisa dipakai untuk jadikan akikah. Setelah itu pembagian daging akikah. Dan yang terakhir adalah apa kira-kira hikmahnya daripada pelaksanaan akikah. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk di poin pertama tadi tentang pengertian akikah. Jadi akikah di sini terbagi dari 2. Ada secara bahasa dan secara istilah atau secara syariah. Secara bahasa artinya memutus atau menunggangi. Sedangkan menurut istilah atau syariat, makna akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah atas lahirnya anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, jadi itu tadi pembahasan daripada pengertian daripada akikah. Jadi anak-anak sekalian harus pahami bahwa akikah terbagi dari 2, ada secara bahasa dan secara syariat atau istilah. Baik anak-anak sekalian, setelah itu kita masuk di poin kedua, apa dasar hukum sehingga dilaksanakan akikah. Maka dalil nafsinya yang hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi an samuratan anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin murtahannam bi aqiqatihi tuzabahu anhu yaumas sabiqi wa yukhlaqu rasuhu kayusamma. Yang artinya bahwa dari semula bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak itu tergali dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7 dan dicukur rambutnya kepalanya dan diberi nama. Ya, jadi itu dalil atau dasar hukum sehingga dilaksanakan akikah. Sekarang yang kedua adalah hukumnya atau hukum akikah. Hukum akikah dari sini adalah sunnah muakkad. Artinya sunat yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaiknya dalam pelaksanaan penyembelihan dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak tersebut. Misalnya, ada anak yang lahir, misalnya si kecil lahir pada hari Senin pukul 14.00, maka kita hitung hari ke-7, hari apa itu nantinya? Ya, maka kita menghitung dari hari lahirnya anak itu. Berarti kalau misalnya hari lahir pada hari Senin pukul 14.00, maka hari ke-7-nya nanti itu pada hari Ahad.
Akan tetapi kalau misalnya ada bayi yang lahir setelah salat maghrib, atau misalnya setelah azan maghrib ada bayi yang lahir, maka itu sudah masuk Selasa atau malam Selasa. Maka akikahnya itu hari ketujuhnya nanti itu pada hari Senin. Ya, jadi itu pembahasannya nanti sekalian. Jadi yang harus kita pahami di sini, yang sampai nantinya ketika sudah berkeluarga, Anda sudah punya anak, kemudian Anda tidak tahu berapa hari ketujuhnya. Ya, berarti ini harus dipahami dari sini bagaimana memahami atau menghitung hari ketujuh dalam soal akikah. Baik anak-anak sekalian, untuk hewan akikah bagi anak laki-laki itu 2 ekor kambing. Sedangkan untuk perempuan itu 1 ekor kambing atau domba. Ya. Yang mana dikatakan dengan kambing yang harus dijadikan hewan akikah kepada anak sekalian, bahwa itu adalah kambing yang keadaan sehat, ya, tidak kurus dan tidak cacat. Ya. Sedangkan untuk perempuan ini itu begitu juga. Apakah juga bisa diberikan hewan akikah untuk kambing, akan tetapi cuma 1 ekor saja. Ya. Dan ingat anak-anak sekalian bahwa hewan yang boleh dijadikan sebagai hewan akikah yaitu setelah berumur 1 tahun atau lebih, atau yang sudah pernah berganti gigi. Ya. Oke. Jadi yang sekalian itu tadi tentang hewan yang boleh dijadikan sebagai hewan akikah. Selanjutnya kita masuk tentang bagaimana tata cara pembagian daging akikah. Jadi beda ini pembagiannya daging akikah dengan kurban. Kalau kurban dulu dilakukan diberikan kepada orang dalam keadaan mentah. Tetapi kalau daging akikah ini yang harus dalam keadaan dimasak, atau dalam artian sudah dimasak baru kita panggil semua keluarga, kita sama-sama menentapnya. Jadi dilihat bahwa daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak, kemudian orang tua dan anak boleh memakannya. Kemudian menghadiahkan sebagai dagingnya kepada sahabat-sahabatnya dan menyedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin. Boleh juga mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantapnya. Serta boleh juga disedekahkan semuanya. Ya, kepada siapa? Boleh kita misalnya kalau kita tidak mampu, maka boleh disedekahkan kepada fakir atau paling pantai asuhan. Gitu ya. Jadi anak-anak sekalian, nanti setelah mempelajari tentang akikah ini, anak-anak mampu bagaimana tentang pembagian daging akikah. Ya. Kemudian setelah kita melihat tentang pembagian daging akikah, kira-kira apa manfaat atau hikmah daripada dilakukannya dengan akikah ini. Jadi hikmah daripada akikah itu yang pertama adalah menghidupkan sunnah. Ya, jadi dari jauh sebelumnya kita ini, ya sudah memang diadakan akikah dan salah satu manfaatnya adalah menghidupkan sunnah. Kemudian yang kedua, membebaskan anak dari keterkaitan ibadah akikah mengandung unsur perlindungan dari setan, yaitu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, ibadah akikah mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Dengan demikian, anak yang telah diturunkan akikahnya dengan ridha dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan lebih terlindungi dari gangguan setan yang sering mengganggu anak-anak kita. Ya. Kemudian yang keempat, hikmah yang keempat anak sekalian, dengan ridha dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akikah dapat menghindarkan anak dari musibah. Ya, dari musibah, keburukan moral dan penderitaan. Kemudian yang kelima, merupakan bentuk takarrub. Jadi apa itu takarrub? Ya, artinya takarrub anak sekalian itu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya sang anak. Ya. Kemudian yang selanjutnya keenam, akikah sebagai sarana menampakkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak. Ya, atas lahirnya anak, sehingga orang tua biasanya setelah lahir anak maka dia
mengadakan akikah. Kemudian yang terakhir adalah yang terakhir yaitu memperkuat tali silaturahim di antara anggota keluarga atau anggota masyarakat. Jadi baik anak sekalian, jadi daripada hikmah akikah ada 7 tadi hikmah akikah yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan anak sekalian setelah mempelajari akikah ini, anak-anak nanti mampu mempraktekkan bagaimana pelaksanaan akikah. Setidaknya kalau misalnya di lingkungan keluarga, kalau misalnya ada keluarga atau orang tua yang wafat, maka bisa ditanya atau kasih tahu apa seperti inilah akikah. Seperti tadi, hewan yang boleh dijadikan sebagai hewan akikah adalah kambing yang berumur minimal 2 tahun. Ya. Kemudian harus dalam keadaan sehat, tidak kurus. Ya, kemudian tidak keadaan cacat, artinya tidak pincang. Ingat itu, jadi tidak sembarang. Harus dipilih, jangan asalkan memilih kambing. Ya, jadi saya kira ini anak sekalian untuk pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan setelah mempelajari materi tentang penyembelihan hewan akikah, insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita masuk lagi tentang materi penyembelihan hewan kurban. Saya kira untuk pertemuan kita pada hari ini cukup sekian. Saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.